Selamat pagi, Oma Opa, kaum lanjut usia GPIB, di mana saja berada. Kita berjumpa lagi di acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Saya Ibu Popi Ohelo Sahitapi, anggota PKLU Jemaat GPIB Erena di Jakarta Utara. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damainya. Baiklah Oma Opa, sebelum kita membaca Alkitab, kita satu di dalam doa. Allah Tuhan, Bapa di surga, Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal dan kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, atas penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang malam hari ketika kami tertidur dan beristirahat. Terima kasih Bapa untuk perlindungan-Mu, dan pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami kembali dan boleh masuk di hari yang baru. Namun sebelum kami beraktivitas, ya Tuhan, lengkapilah hidup kami dengan firman-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami, ya Roh Kudus, dan berbicara kepada kami, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu Tuhan bagi kami lewat pembacaan pagi hari ini. Berbicara kepada kami ya Roh Kudus, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Oma Opa yang terkasih, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bacaan pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Di bawah judul Nasihat-Nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah
supaya jangan ada seorang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ulasan firman Tuhan yang berada di Sabda Bina Umat. Hidup damai seorang dengan yang lain. Hiduplah selalu dalam damai. Paulus ingin mengingatkan bahwa hidup beriman seorang tidak pernah berada dalam ruang kosong. Iman itu hidup, dan karena itu mengandaikan adanya ruang untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam ruang-ruang sosial itulah iman mewujud dan aktual dalam banyak persoalan hidup. Sebaliknya, tidak pernah ada iman yang hidup dan relevan kalau seorang mengasingkan diri, membangun jarak, dan terpisah dengan dunianya. Iman harus mau memasuki ruang-ruang publik yang banyak bergulat dengan keresahan dunia ini. Iman menolong seseorang untuk hidup penuh hormat kepada yang lain, sehingga ia dapat membangun relasi damai seorang akan yang lain. Pada ayat 12. Hidup damai terjadi ketika seorang beriman kuat kepada Allah. Rasa hormatnya kepada Allah diturunkan ke dalam rasa hormat kepada sesama manusia. Tekanan Paulus berikutnya adalah tentang membangun komunitas hidup bersama orang lain. Komunitas adalah himpunan orang-orang yang saling menjaga. Dalam rangka itu, saling menegur menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap orang diperhatikan untuk menjadi orang baik. Berikutnya, harus ada saling menguatkan ketika terjadi kelemahan dan saling menahan diri, sabar, agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar. Terdapat pada ayat 14. Dalam interaksi di ruang publik, nilai-nilai hidup yang harus ditumbuhkan adalah etika hidup bersama, di mana tidak ada lagi aksi balas dendam dalam rangka melanggengkan kejahatan. Sebaliknya, memenangkan kebaikan untuk menjadi dasar bagi hidup bersama. Orang percaya dan gereja pada masa kini dipanggil untuk membangun etika hidup bersama yang dasarnya hidup damai, penuh rasa hormat seorang akan yang lain, saling menguatkan ketika terjadi kelemahan, saling menahan diri demi kebersamaan yang penuh damai, dan terpanggil terus mengusahakan kebaikan untuk semua. Demikianlah ulasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Damai sejahtera mulai dari diriku,
ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Oma opa yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang maha baik, Allah yang adalah sumber kehidupan kami ucap syukur, kami naikkan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bertemu lewat bacaan Alkitab bersama. Kami berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami dalam membangun kehidupan, saling mengasihi, saling memaafkan, melakukan firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Tuntun kami Bapa sebagai oma dan opa yang sudah lanjut usia, agar firman yang kami baca, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, memberikan teladan yang baik bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga memberlakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami yang naik bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Oma opa, kaum lansia yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati kami semua. Amin.